apa sih yang sebenarnya kita cari di dalam hidup ini gitu. Bahwa sebenarnya teman-teman, misi dari jiwa kita nih yang sebetul-betulnya itu adalah untuk membuat kita atau diri kita ini selalu merasa bahagia, teman-teman. Jadi si jiwa kita nih itu selalu berusaha untuk membuat diri kita tuh menjadi bahagia gitu. Maka dari itu, segala sesuatu yang diterima oleh si visi kita itu akan diolah menjadi sebuah masalah sama diri kita gitu ya, sama si jiwa kita, dan itu akan dikirim lagi menjadi sebuah sinyal ke pikiran kita, dimana tujuannya kenapa ini bisa menjadi waspada, kenapa ini dianggapnya sebagai sebuah bahaya, karena jiwa kita ini mengirimkan sinyal supaya diri kita ini waspada gitu loh teman-teman. Akhirnya dari waspada ini kita di-trigger, otak kita di-trigger untuk menjadi stres. Stres inilah yang berfungsi untuk membuat kita selalu ada di dalam kondisi yang awas atau waspada gitu teman-teman. Nah, stres yang berlebihan inilah yang akhirnya menjadi overthinking, karena kita terlalu banyak berimajinasi gitu terhadap hal-hal yang mengerikan, yang sinyal-sinyal yang kita dapat gitu ya. Yang mana tujuannya tadi sebetulnya misi sebenarnya jiwa kita itu adalah untuk membuat diri kita bahagia. Tidak ada hal lain selain hal itu teman-teman gitu. Bahkan dari perspektif budaya teman-teman, yang namanya ekspektasi sosial itu kan harapan-harapan yang ada di lingkungan hidup kita gitu ya, yang tujuan awalnya ingin kita tuh menjadi lebih baik, ingin kita tuh menjadi yang terbaik, ingin kita tuh menjadi seseorang yang punya capability dan punya value diri yang tinggi gitu. Yang mana seringkali justru harapan-harapan inilah yang malah membuat kita stres teman-teman. Karena ternyata ekspektasi sosial ini itu sangat berperan penting dalam memainkan sebuah peran yang besar di dalam membentuk luka batin kita teman-teman, terutama di fase atau di usia ini gitu. Harapan-harapan orang lain sesimpel apapun itu terhadap diri kita yang pada akhirnya hal itulah yang akan menyebab kita untuk kita merasa kita harus menjadi sesuatu gitu. Dimana pada saat kita tidak bisa memenuhi semua harapan itu, diri kita itu merasa bahwa kita ini adalah seorang yang gagal gitu. Baik harapan itu dari figur otoritas gitu ya. Figur otoritas itu mau dari orang tua, mau dari guru, mau dari seseorang yang kita anggap benar gitu ya, kita anggap penting gitu, kita anggap dia nggak mungkin salah gitu, dan lain sebagainya gitu. Pada saat ada sebuah ekspektasi sosial yang ditanamkan atau yang ditunjuk ke dalam diri kita di usia ini gitu ya, orang berharap bahwa kita ini harus bisa menjadi bijak di usia ini gitu. Kita ini adalah seorang ayah yang kuat, kita ini adalah seorang ibu yang tangguh, kita ini adalah seorang istri yang harus paham semua keinginan suami gitu ya. Kita ini adalah seorang suami yang harus bisa membahagiakan istrinya. Nah, semua ekspektasi sosial itulah yang pada akhirnya jika kita terlalu melekat dengan hal itu, akhirnya inilah yang akan menjadi beban teman-teman di dalam hidup kita gitu. Yang mana kita mungkin jadi merasa tertinggal dibandingin yang lain gitu ya. Kita ngelihat teman-teman kita gitu, baik di dalam sisi karir mungkin, di dalam sisi keuangan, di dalam atau kehidupan berkeluarga gitu. Kita ngelihat keluarga orang lain kok lebih indah ya dibandingin keluarga saya gitu. Suami orang kok lebih perhatian ya gitu dibandingin suami saya.
dan lain sebagainya gitu. Anak-anak orang kok bisa soleh ya, bisa nurut, bisa begini gitu dibandingin anak saya gitu. Akhirnya semua itu, hal-hal tersebutlah yang menjadikan kita selalu menyalahkan diri kita, teman-teman, gitu. Bahkan di dalam beberapa budaya, teman-teman, tanggung jawab yang namanya tanggung jawab terhadap keluarga besar atau tanggung jawab terhadap masyarakat gitu ya, ini seringkali menjadi sebuah beban tambahan di dalam kehidupan yang kita jalanin gitu. Menciptakan konflik antara keinginan pribadi gitu ya di dalam diri kita nih sama kewajiban sosial gitu, teman-teman, gitu. Kita punya satu keinginan pribadi, tapi kita punya, seolah-olah kita terjebak di dalam sebuah kewajiban sosial yang kita tuh harus selalu berperan menjadi ayah yang baik. Kita harus selalu berperan menjadi seorang laki-laki yang tangguh gitu. Kita harus selalu berperan menjadi seorang ibu yang luar biasa gitu. Itulah yang yang menjadikan diri kita penderitaan yang sebenarnya ekspektasi itu kita bikin sendiri, teman-teman, gitu. Banyak sekali perubahan peran, teman-teman, yang sering terjadi antara keinginan pribadi kita dengan tanggung jawab atau yang kita sebut dengan kewajiban sosial gitu. Kayak misalkan anak-anak yang mulai dewasa gitu ya, dan si anak ini dia mulai membutuhkan sebuah ruang untuk dirinya berkreativitas, berkarya, berkreasi gitu. Yang itu semua seringkali kita nih sebagai orang tua tuh membatasi itu gitu, teman-teman. Nah, atau misalnya ketika kita merawat orang tua kita yang sudah dengan usia yang menua gitu ya, kita nih seringkali terjebak di sebuah doktrin dan dogma yang menjadikan hal-hal yang kebenaran lama yang menurut orang tua kita gitu ya harus dibawa dan dipertahankan secara prinsip, dan itulah yang menjadikan diri kita tuh nggak nyaman sebetulnya gitu. Yang pada akhirnya kita selalu terjebak dengan bungkus diri ini gitu, teman-teman, gitu. Ini yang saya sebut dengan kewajiban sosial kita yang ada di dalam kehidupan kita, teman-teman. Yang hal ini yang sedikit banyak juga berperan penting atau sering kita sebut atau sering menjadi sesuatu hal yang sering kita sebut dengan luka masa lalu, trauma masa lalu gitu, dari orang tua kita, dari kejadian-kejadian kita yang tidak mengenakan gitu ya.